Jadi penalarannya itu berdasarkan suasana hati kita sendiri saat itu. Ya saat Anda misalkan lagi suasana hatinya baik, yang menganggap semua orang baik. Tapi saat halo bagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada tema kali ini atau pada video kali ini saya Mas Nuk ingin berbagi atau sharing kepada Anda semua, teman-teman semua, tentang namanya distorsi mental. Apa itu distorsi mental? Yaitu pembodohan pikiran yang dilakukan oleh pikiran. Duh, menarik ya ini ya. Jadi pembodohan pikiran yang dilakukan oleh pikiran, dan ini sering terjadi atau mungkin tanpa Anda sadari atau Anda tidak paham bahwa itu sering terjangkiti ya. Hampir setiap orang ini mengalami yang namanya distorsi mental. Dampaknya apa? Kenapa harus dibahas, Mas Bro? Karena berbagai sumber masalah ini sebenarnya berasal dari cara kita berpikir. Nah, jika cara berpikir Anda ini tepat, ya masalah itu akan menjadi gampang terselesaikan, atau bahkan dikatakan seperti seolah-olah tidak ada masalah. Namun, bila cara berpikir Anda itu belum tepat, apalagi terjadi yang namanya distorsi itu ya penyimpangan ya, atau pemutar balikan fakta dari aslinya. Oke, itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak masalah justru menjadi masalah yang besar. Oke, saya nanti berikan beberapa faktor yang menjadikan orang ini terdistorsi pikirannya atau terjadi pembodohan pikirannya. Oleh siapa? Ya oleh pikirannya. Pikirannya siapa? Pikirannya sendiri. Oke. Terus contoh-contohnya apa? Nah, jika Anda nanti sudah mendeteksi, mengenali bentuk-bentuk distorsi pikiran, nanti kehidupan Anda akan enak ya, jadi lebih baik gitu loh ya. Udah, nanti Anda simak saja videonya. Dan mungkin buat teman-teman yang berpikiran, wah materi ini kayaknya menuntut saya berpikir lebih, oke ya, mohon bersabar ya, ujian teman-teman, karena memang saya paham tidak semua hal yang saya sampaikan langsung Anda mengerti ya, langsung Anda terima di pikiran Anda, karena butuh penalaran, butuh belajar ya. Saya sendiri masuk ya terus belajar setiap hari, dan ya begitulah manusia teman-teman ya, wajar saya juga tiap hari belajar. Nah, apalagi Anda ya, Anda harus lebih semangat belajar gitu teman-teman. Kali ini saya ingin berbincang santai ya teman-teman, karena video yang kemarin yang saya upload itu tidak santai ya, tentang cara ya, atau sebelum video ini saya upload ya, satu video sebelum ini kan saya mengatakan cara hipnotis istri agar jujur. Nah, itu videonya agak speed ya, agak naik ya, artinya naik itu intonasi saya, dan memang sengaja saya buat seperti itu. Nah, kali ini saya akan memberikan yang lebih santai lah. Manusia itu memang cerdas ya teman-teman. Manusia itu memang cerdas, tetapi pikiran manusia itu ternyata meskipun cerdas memiliki banyak sisi kelemahan, dan hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk dilakukan yang namanya manipulasi pikiran. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang kelemahan pikiran manusia yang katanya cerdas tapi mudah dimanipulasi, nah, siapa yang melakukan manipulasi? Ya kita gak usah berpikir jauh-jauh, nanti saya takutnya dimanipulasi oleh orang lain. Enggak, kita bicara yang ringan-ringan dulu ya. Siapa yang manipulasi? Ya Anda sendiri. Anda itu siapa di sini? Ya pikiran Anda sendiri itu yang sering memanipulasi pikiran Anda. Makanya di awal saya katakan, seringkali pikiran kita itu dibodohi oleh pikiran kita.
Ya, Anda itu dibohongi oleh siapa? Pikiran Anda sendiri. Oke, nanti saya bahas ya. Guys, terlebih dahulu saya perkenalkan ya teman-teman, hal-hal yang menyangkut tentang distorsi mental yang biasa menghinggapi pikiran manusia ya, secara umum ya, kita bicara secara umum. Jadi ada beberapa hal. Oke, mungkin teman-teman bisa menyimak videonya karena ini penting. Jika Anda tahu ini, Anda akan lebih aware, lebih fokus ke diri Anda. Artinya Anda lebih perhatian ke diri Anda. Oh, ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Anda akan banyak merubah cara berpikir Anda ya. Yang pertama adalah terjadi yang namanya personalisasi ya, personalisasi. Apa itu personalisasi, Mas Duk? Jadi personalisasi itu adalah menganggap semua hal itu berkaitan dengan dirinya ya, itu namanya personalisasi. Ada sisi baik, ada sisi buruknya ya. Jadi begini, yang seringlah Anda temukan ya dalam keseharian Anda, misal Anda kan punya WhatsApp ya, nah tiba-tiba ada teman saudara Anda buat status di WhatsApp dan Anda klik baca tuh statusnya. Nah tiba-tiba Anda merasa deg-degan, wah ini statusnya nyinggung saya ini ya, itu nah, faktanya kan belum dicek sih apakah yang membuat status di WA tadi nyinggung Anda atau tidak ya, karena saya yakin ya di kontak WhatsApp-nya kan bukan hanya Anda saja, kan banyak sekali ya. Atau dia hanya mungkin sekedar iseng buat status. Nah Anda karena berpikiran yang pertama tadi adalah melakukan personalisasi, jadi Anda kait-kaitkan dengan diri Anda ya. Ini cara berpikir yang sangat tidak tepat. Segala sesuatunya selalu Anda kaitkan dengan diri Anda. Ya, bahasa gampangnya Anda itu gampang GR gitu loh ya, GR. Semuanya dikaitkan dengan diri Anda, apapun. Nah, tadi saya jalan-jalan, nah, kok banyak orang yang melihat. Nah, itu kan Anda itu GR gitu loh. Terlalu dikaitkan, semuanya hal itu Anda merasa dikaitkan. Atau ketika Anda menonton sinetron atau mendengarkan musik, lagu, wah lagu ini cocok dengan saya, karena Anda merasa lagu itu mencerminkan diri Anda, jadi Anda mengkaitkan gitu loh. Ya padahal faktanya kan ya, ketika orang menciptakan lagu atau menyanyikan lagu itu kan tidak untuk Anda kan, tidak kenal dengan Anda, tapi Anda seolah-olah merasa terkait segala sesuatu itu berhubungan dengan Anda ya. Ya kabar buruknya itu kan hanya hal-hal yang negatif saja yang Anda kaitkan gitu loh, bukan hal yang positif gitu ya teman-teman. Semoga dipahami ya. Saya menjelaskan secara ringan-ringan saja, atau lebih tepatnya memberikan pengenalan kepada Anda. Yang kedua adalah generalisasi ya, mengeneralisasi. Itu juga termasuk distorsi mental. Yang dimaksud di sini ya, yaitu mengeneralisasikan suatu hal hanya dengan beberapa fakta atau produk menurut pikiran Anda ya. Misalkan begini, orang Jawa itu terkenal halus ya. Saya Mas Nuk orang Jawa. Nah, pertanyaannya, berarti kalau faktanya saya Mas Nuk kan orang Jawa, tapi di awal ada kalimat yang mengatakan hampir ya sebagian orang Jawa itu terkenal halus gitu. Nah, apakah semua orang Jawa halus? Kan ya tidak ya. Tidak, meskipun saya orang Jawa, tetapi ternyata tidak semua orang Jawa halus ya. Kalau Anda mengeneralisasi kan jadi salah nanti di pikiran Anda ya, menyimpulkan terlalu dini ya. Nanti kita bahas. Banyak hal yang kita ini sering melakukan generalisasi ya. Semua laki-laki brengsek, nah itu kan generalisasi. Semua wanita yang saya kenal
semua wanita selalu menyakiti saya, itu mengeneralisasi ya. Ya faktanya kan tidak kan, itu loh maksudnya ya. Nah, saya kasih pengenalan dulu ya. Mungkin di next video saya bisa mendetailkan dengan contoh-contohnya. Yang ketiga adalah mind reading. Mind reading itu seolah-olah Anda bisa membaca pikiran ya. Bahkan pikiran kita sendiri seolah-olah gitu, padahal belum tentu. Ya, mind reading ini seolah-olah bisa membaca pikiran orang lain ya, nebak-nebak, atau kita memprediksikan isi kepala orang lain gitu. Jadi saya ketemu si A, tapi dia diam aja. Apa saya ada salah sama dia ya? Apa yang salah ya? Atau bahkan kok dia sekarang benci sama saya? Itu namanya Anda sok tahu gitu loh ya, melakukan yang namanya mind reading. Sayangnya mind reading yang Anda lakukan ini hal negatif gitu. Ini saya WA kok belum dibalas, apa dia sekarang nggak suka sama saya? Ini saya WA belum centang biru, belum dibaca. Terus Anda membuat mind reading ya, seolah-olah Anda bisa membaca isi kepala orang lain atau isi kepala Anda sendiri ya. Anda menyimpulkannya terlalu dini ya. Itu berbahaya teman-teman. Apalagi input-input yang Anda lakukan di pikiran itu negatif, bukan yang positif ya. Anda membacanya itu negatif. Orang ngebut di jalan, wah anak itu ugal-ugalan, kurang ajar gitu. Ya kan belum tentu teman-teman ya. Barangkali situasinya ketika dia ngebut di jalan memang terburu-buru karena mungkin ada berita-berita yang mengharuskan dia harus cepat sampai, misalkan, atau dia membeli obat yang ditunggu ya, atau istrinya mau melahirkan. Anda kan tidak tahu, dan seolah Anda bisa membaca pikiran orang, wah ini kurang ajar di jalan, ugal-ugalan, karena nyelip Anda gitu loh. Dan banyak hal di kehidupan sehari-hari kita seolah bisa membaca pikiran. Tetangga depan saya, tetangga samping sombong, nah seperti itu kan. Teman saya, mulai dipahami. Kemudian yang keempat adalah filter mental ya. Filter mental itu apa? Jadi menyaring informasi secara sepihak, memfilter secara sepihak, entah hanya untuk mengambil sisi baik-baiknya saja atau mengambil sisi yang buruk-buruknya saja. Kita kan sering nih, kalau kita punya teman atau saudara, kita sering memfilternya itu. Saudara saya si A itu loh, orangnya baik banget sama saya, orangnya sangat baik gitu. Atau sebaliknya, teman saya si B itu orangnya nggak baik ya. Jadi Anda memfilter sepihak ya, Anda sepihak dipotong-potong informasinya yang Anda katakan, karena Anda mengambil sisi baik-baiknya saja tadi atau mengambil sisi yang buruk-buruknya saja ya. Anda mengklaim orang itu baik ya karena baiknya ke Anda, kan belum tentu juga baik ke orang lain kan gitu. Hanya mengambil sisi sebaik-baiknya saja. Nah ini ya sebenarnya bagus sih, supaya Anda berpikir positif. Atau sebaliknya Anda mengambil sisi buruk-buruknya saja. Si B itu orangnya jahat, orangnya jelek, orangnya, nah itu ya. Karena Anda hanya memfilter informasi itu sepotong-potong. Anda hanya mengambil sisi baik-baiknya saja atau sisi buruk-buruknya saja. Padahal faktanya kan tidak demikian ya. Mas Nuk itu orangnya baik. Iya kan belum tentu juga. Mas Nuk orangnya buruk. Ya belum tentu juga gitu loh. Paham ya? Jadi informasi ini sepotong-potong. Apalagi mungkin Anda hanya melihat saya, tidak kenal dekat dengan saya, tidak pernah ketemu saya, hanya menonton saya dari YouTube. Ya, Anda memfilter apa yang saya sampaikan hanya melewat media YouTube ya. Oke. Kecuali mungkin Anda kenal saya dari kecil,
sering bersama ya, itu mungkin banyak informasi sehingga filternya lebih tepat gitu ya untuk menyimpulkan siapa saya. Kemudian yang kelima adalah jump to conclusion, yaitu terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan ya. Pikiran Anda itu meloncat ya. Pokoknya berarti kan gitu, seringnya kan gitu, terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu. Ya sering kan kita di dalam kehidupan ini mengambil kesimpulan yang subjektif ya, bukan objektif tapi subjektif. Subjektif itu menurut kita, padahal kan faktanya tidak seperti itu. Berarti kalau dia seperti ini ya begini, hidup itu harusnya nah, gitu. Ya pertanyaan siapa yang mengharuskan, kan nggak ada ya kan. Tapi Anda sering mengambil kesimpulan yang terlalu cepat, terlalu dini berdasarkan subjektivitas Anda ya. Mas Nuk itu karena hanya melihat video yang kemarin mengatakan, oh Mas Nuk itu orangnya galak, keras ya, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Oh Mas Nuk orangnya lembek ya, kelelar ya, lemot ya, karena pas saya melihat video saya yang ketika ngomong slow, santai ya kan, tidak demikian juga ya kan, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Oh Mas Nuk kontennya hanya ngomong doang, nggak ada prakteknya, nah terlalu cepat mengambil kesimpulan karena Anda belum melihat video-video yang lain ya. Ketika saya mempraktekkan, kan banyak sebenarnya sudah saya praktekkan tentang ilmu hipnotis ya, saya praktek langsung kan banyak. Oh channel ini ya, dan sebagainya, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nanti kalau saya belajar dengan Mas Nuk jarak jauh gak masuk akal, pasti gak bisa, itu penipuan, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Padahal faktanya ya banyak murid saya yang pintar hipnotis karena mereka belajar hipnotis jarak jauh, pelatihan jarak jauh dengan saya. Nah ini sering kita alami ya. Siapa yang memanipulasi kan bukan orang lain, tapi pikiran kita sendiri ya, Anda sendiri, pikiran Anda sendiri yang tadi di awal melakukan distorsi, pembodohan pikiran oleh pikiran Anda sendiri. Menarik ya. Kemudian yang keenam adalah penalaran emosional yang menggunakan kondisi emosional sebagai landasan menilai sesuatu. Jadi penalarannya itu berdasarkan sisi emosional. Dengan kata lainnya kita ini menentukan apakah sesuatunya itu baik atau buruk itu berdasarkan suasana hati kita saat itu, apakah sedang baik atau sedang buruk. Jadi penalarannya itu berdasarkan suasana hati kita sendiri saat itu ya. Saat Anda misalkan lagi suasana hatinya baik, ya menganggap semua orang baik. Tapi saat Anda suasana hatinya lagi tidak baik, hampir menganggap semua orang tidak baik gitu. Ketemu siapapun, wah, rasek tuh. Nah, tapi kalau suasana hati pas lagi baik, ketemu orang baik ya, saya ketemu orang di jalan semuanya baik gitu loh. Jadi penalaran logika Anda bukan berdasarkan filter pikiran logika, tapi berdasarkan perasaan Anda ya, suasana mood hati Anda gitu loh maksudnya ya. Kalau hati Anda lagi fine, lagi baik ya, semuanya tampak baik ya. Kalau hati Anda lagi tidak baik-baik saja, semua hal apapun ya tampak tidak baik, tampak salah ya, di mata Anda, di pikiran Anda tampak salah gitu ya. Nah, terus bagaimana sih cara kita menghadapi distorsi mental yang kita alami tadi? Yang pertama adalah kita wajib melihat ke diri kita, teman-teman. Cek diri kita. Caranya ngecek gimana, Mas? Nah, sekarang Anda kan tadi sudah saya kasih tuh ada 6 distorsi mental. Nah, Anda cek satu-satu. Ya, dari awal tadi yang pertama Anda cek. Ketika berpikiran seperti ini, coba saya cek. Oh, jangan-jangan saya melakukan namanya personalisasi, gitu loh. Atau personalisasi ini sudah tepat atau belum ya, kan gitu. Anda cek. Atau jangan-jangan saya itu menggeneralisasi apapun, gampang mengeneralisasi, atau
hal-hal yang lain ya tadi, Anda cek di dalam diri Anda. Nah, ketika Anda rajin untuk sering-sering mengecek tadi, Anda tidak mudah dibodoh-bodohi, dibohong-bohongi oleh pikiran Anda sendiri. Itu ya teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat, pengenalan materi yang ringan ya, ringan. Jadi kalau Anda belum paham, diputar ulang saja biar Anda lebih paham. Sebelum saya tutup, saya doakan semoga semuanya diberikan rezeki, diberikan kelimpahan ya, diberikan kesehatan, dan hidup Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, salam himosa. See you next time, bye bye.